Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Hari ini bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang himpunan. Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar himpunan atau mungkin pernah membaca tentang himpunan. Mari kita pelajari bersama, kita bahas bersama apa itu himpunan. Dalam pembelajaran himpunan ini kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar, kemudian definisi himpunannya, penulisan himpunan, anggota himpunan. Kompetensi dasar himpunan adalah 3.4, yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kumpulannya definisinya harus jelas. Contoh yang jelas itu hewan berkaki 4. Jadi hewan yang jumlah kakinya 4. Contoh definisi yang tidak jelas yaitu cantik, ganteng, buas, dan tinggi. Karena cantik itu relatif. Si A itu cantik menurut si B, tapi belum tentu cantik menurut si C. Atau begitu juga dengan ganteng. Hewan buas juga. Ular bagi sebagian orang merupakan hewan buas, menakutkan, tapi bagi kelompok yang lain pecinta ular itu tidak buas, tapi malah menyenangkan. Begitu juga dengan tinggi. Contoh soal, dari kumpulan berikut manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Jadi kita bisa membedakan mana himpunan dan bukan himpunan. Dilihat dari definisi ini. Kumpulan guru yang tinggi. Coba kumpulan guru yang tinggi ini himpunan atau bukan himpunan? Iya, betul. Ini bukan himpunan. Karena kumpulan guru yang tinggi itu relatif. Contoh, Pak Joko, kata Doni adalah guru yang tinggi. Tapi kata Ari bukan guru yang tinggi. Jadi ini adalah contoh bukan himpunan. Selanjutnya, kumpulan siswa yang tingginya 150 cm. Coba kalian perhatikan antara A dan B. Ini sekilas tampak sama, tapi yang B itu ada ukurannya, ada 150 cm. Berarti siswa yang di bawah ataupun lebih dari 150 cm itu bukan anggota kumpulan ini. Karena kumpulan ini siswanya harus pas tingginya 150 cm. Maka yang B adalah contoh himpunan. Selanjutnya, kumpulan aktor yang ganteng. Nah, ini juga ada kata ganteng. Ini juga bukan himpunan. Karena contohnya Berry Prima. Berry Prima kalau kata ibu aktor yang ganteng, tapi kalau kata kamu kan belum tentu itu ganteng. Maka yang C itu bukan himpunan. Selanjutnya, kumpulan hewan bertelur. Ini jelas ya definisinya, berarti hewan yang bertelur. Contohnya adalah ayam. Kalau sapi itu tidak masuk ke kumpulan ini. Kenapa tidak masuk? Karena sapi itu hewan mamalia, hewan melahirkan. Selanjutnya adalah kumpulan lukisan indah. Ini juga bukan himpunan karena indah di sini itu relatif. Suatu lukisan itu indah bagi orang lain, bagi seseorang, tapi belum tentu indah buat orang lainnya lagi. Perhatikan yang A, C, dan E. Itu ada kata tinggi, ganteng, indah. Ini merupakan kata sifat. Lihat kata sifat.
Jadi kalau kumpulannya mengandung kata sifat, itu bukan himpunan. Jadi kesimpulannya, kalau kelompok mengandung kata sifat seperti tinggi, ganteng, atau indah, maka itu bukan himpunan, kecuali ada ukurannya. Seperti ini nih, tingginya 150 cm. Dari penjelasan definisi tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, silakan kamu pelajari lagi definisi ini. Kalau sudah paham definisi ini, pasti bisa membedakan mana yang himpunan dan bukan himpunan. Kita lanjutkan ya. Penulisan himpunan. Untuk penulisan himpunan itu ada 3 cara menuliskan himpunan, yaitu yang pertama dengan cara mendaftarkan anggotanya. Contohnya seperti ini. Ini nama himpunannya menggunakan huruf kapital. A besar, kemudian sama dengan, kemudian dilanjutkan dengan kurung kurawal. Ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Tinggal sebutkan anggotanya satu-satu. 1, ini dibatasi atau dibuka dengan koma, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Ini ada koma-koma. Selanjutnya dengan kata-kata atau kalimat. Contoh, A adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Bilangan asli kan terkecil dimulai dari angka 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan asli pertama. Jadi A huruf besar kapital sama dengan kurung kurawal, tuliskan kalimatnya. Kemudian tutup lagi dengan kurung kurawal. Atau kamu juga bisa seperti ini. A huruf kapital sama dengan, tuliskan himpunan. Jadi kalau tidak menggunakan kurung kurawal, kamu tuliskan himpunan 5 bilangan asli. Cara yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. Dari contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, maka notasi pembentuk himpunannya adalah A sama dengan kurung kurawal, A sedemikian hingga A kurang dari 6, A anggota bilangan asli. Atau kamu bisa nulis seperti ini. A sama dengan kurung kurawal, A sedemikian hingga A kurang sama dengan 5, A anggota bilangan asli. Apa yang membedakan antara yang atas dengan yang bawah? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, kamu batasnya menggunakan 6, maka di sininya kurang dari 6. Berarti 6-nya tidak masuk, cuma kurang dari 6. Kalau kamu menggunakan batasnya 5, maka ini tulisnya kurang sama dengan 5, karena ada angka 5 di sini. Paham ya? Kita lanjutkan. Contoh soal. Nomor 1. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Kamu perhatikan, yang ini adalah notasi pembentuk himpunan. Berarti kita rubah ke mendaftar anggota dan menuliskan dengan kata-kata atau kalimat. B, himpunan B adalah B sedemikian hingga B kurang dari 10. B, anggota, ini seperti huruf E, maka dibacanya anggota. Anggota faktor dari 15, itu artinya faktor dari 15 tapi kurang dari 10. Kita ingat lagi, kalau faktor dari 15 itu apa saja? Coba ada yang bisa? Iya, benar. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Karena di sini ada batasan kurang dari 10, maka jawabannya adalah B sama dengan 1, 3, 5. Angka 15-nya tidak masuk karena ada batasan ini. Ini dengan cara mendaftar anggota. Kemudian ini dengan kata-kata atau kalimat. Jadi himpunan B adalah himpunan faktor dari 15 kurang dari 10. Bisa dipahami ya nomor 1 ya. Selanjutnya nomor 2.
Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Ini himpunan C dengan cara mendaftar anggotanya 2, 4, 6, 8. Anggota C 2, 4, 6, 8. Coba kamu perhatikan 2, 4, 6, 8. Kira-kira itu bilangan apa ya? Iya, betul sekali. Itu adalah bilangan asli genap. Jadi dengan cara notasi pembentuk himpunannya, C sama dengan kurung kurawal, C sedemikian hingga C kurang dari 10, C anggota bilangan asli genap. Karena 10-nya nggak ada, jadi 2, 4, 6, 8. Boleh juga kamu menuliskan nanti C sedemikian hingga C kurang sama dengan 8, C anggota bilangan asli genap. Bisa seperti itu. Selanjutnya dengan cara kata-kata atau kalimat. Jadi C himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Bisa dipahami ya? Kalau belum dipahami, kembali pelajari lagi berulang-ulang dari sini, dari contoh, kemudian dari penjelasan tadi. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu anggota himpunan. Anggota himpunan adalah sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Ada, dia termasuk ciri-cirinya ke himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan ini, seperti huruf E. Sedangkan bukan anggota himpunan itu dilambangkan dengan E, tapi ini tidak ada garis, ada garisnya. Di sini ada garisnya. Ya, bukan E. Kita lanjutkan contoh soal. Apakah termasuk anggota himpunan atau bukan anggota himpunan? Berikut ini. Ayam. Ayam bukan anggota himpunan binatang mamalia karena ayam itu adalah hewan atau binatang bertelur. Selanjutnya 0. 0 adalah anggota bilangan cacah karena bilangan cacah terkecil adalah 0. Selanjutnya 15. 15 itu bukan anggota bilangan prima karena bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Sedangkan angka 15 itu faktornya adalah 1, 3, 5, dan 15. 4. A anggota himpunan huruf vokal karena huruf vokal itu yaitu A, I, U, E, O. Selain itu adalah huruf konsonan. Hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami tentang himpunan, definisinya, cara penulisan himpunan, terus anggota himpunan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap senyum, tetap jaga kesehatan, stay di rumah, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat